Nah teman-teman, ini tempe yang 2 hari lalu saya bikin udah jadi ya. Ini perbedaannya ya. Jadi biasanya buat teman-teman yang mau coba apa namanya berbisnis ya, berbisnis tempe, seperti yang saya bilang, sebaiknya dibolongin dulu baru dimasukin ke dalam plastik ya. Karena ini kalau udah jadi tuh, lihat teman-teman, dia nggak ada bekas tusukan-tusukan yang terlihat agak sedikit hitam. Tapi kalau buat konsumsi sendiri nggak apa-apa ya. Kadang juga kita lupa ya, udah masukin, oh belum dibolong-bolongin gitu ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Nah kalau yang seperti saya omong, belum uh, apa namanya, belum dimasukin ke dalam packingnya, plastiknya, sudah dimasukin dalam plastiknya, maaf, maksud saya uh, baru kita bolong-bolongin. Nah, kejadiannya seperti ini nih. Jadi kelihatan ada agak hitam. Ada yang, nah seperti ini. Jadi agak kelihatan hitam-hitam kayak begini. Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau buat jualan itu kan kelihatannya kurang kurang manis gitu ya, kurang kurang bagus gitu ya. Saya maunya kalau nggak ada sih yang sempurna di dunia ini ya, cuma agak sedikit bagus kalau dibuat jualan itu nggak kelihatan gitu ya, apa bolong-bolongnya, karena biasanya kalau agak ini sedikit ya itu agak kelihatan agak hitam-hitam atau gimana. Nggak, kalau buat makan atau konsumsi sendiri nggak apa-apa. Buat teman-teman yang di Eropa atau di mana yang mau berbisnis ya seperti ini. Dan caranya seperti yang saya bilang, kalau mau jadi 24 jam, karena kan biasanya kalau kita jualan nggak mungkin orang mesti tungguin sampai ini jadi ya, apalagi di musim dingin. Maksud saya musim dingin, saya bicara musim dingin. Kalau summer itu paling gampang banget, 24 jam sudah jadi ya. Kalau musim dingin itu kalau kita nggak pakai oven itu bisa 3 sampai 4 hari. Nah, ini saya kebetulan walaupun summer tapi setiap hari ada matahari. Dan setiap malam kita kan pakai heater. Kalau kita lagi nonton TV ya di ruangan tamu. Nah, kebetulan saya taruhnya di tempat gudang makanan kering ya, walaupun kecil tapi lumayan. Nanti kalau saya udah mulai lagi berjualan, saya akan taruh di sini di rak-rak sini ya teman-teman ya. Itu membantu proses tumbuhnya ragi ya. Nah ini dia teman-teman, tuh jadinya bagus ya, alhamdulillah. Padahal lagi winter. Nah, kalau teman-teman mau usaha sebaiknya seperti itu. Dan biasanya saya akan press lagi dengan plastik ya. Plastik seperti ini karena kan buat dagangan ya. Jadi kita nggak boleh, kalau di sini itu dagangan juga nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Nggak boleh sembarangan. Mereka akan mau tahu itu proses pembuatannya seperti apa dan uh, bersih apa enggak gitu ya. Karena itu buat kita makan, maksudnya buat dimakan gitu ya, buat konsumsi, bukan buat pajangan ya. Kayak saya jualan kue dan lain sebagainya. Saya jualan kue tradisional Indonesia ya, kayak talam ketan, talam ubi dan lain sebagainya ya. Kentang Mustafa, keripik tempe ya, keripik tempe sagu ya. Nah ini biasanya saya press lagi, saya masukin ya, lalu kita press. Saya press pakai mesin pressnya ya, kayak gitu. Itu untuk jualan. Tapi kalau untuk sendiri biasanya saya pakai plastik biasa untuk kita masukkan ke dalam freezer atau kita dalam kulkas supaya jadi tidak cepat busuk ya teman-teman ya. Atau kalau mau dimasukkan di freezer, nah plastik seperti ini maksudnya yang sudah terbuka ya. Nah, biasanya kalau yang dimasukkan dalam freezer itu bisa sampai 1 bulan ya, lebih bahkan, asal sebelum di konsumsi atau diolah itu kita taruh sehari di kulkas ya. Jadi biar esnya itu meleleh dulu, baru melt maksud saya, baru kita
olah ya teman-teman. Biasanya kalau kayak gitu teman-teman saya, langganan saya biasanya kalau beli tempe itu bisa sampai 10 atau 30 bungkus, lalu mereka masukkan atau dibagi-bagi ke keluarga, dan mereka tuh biasanya kasih, atau mereka punya satu grup, biar nggak ribet, jadinya mereka beli agak banyak dan mereka buat stok, jadi nggak mondar-mandir beli ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagaimana membuat tempe untuk konsumsi sendiri ataupun untuk kita jual ya. Semoga bermanfaat, khususnya buat teman saya yang di Irlandia, Yuki Kalinan ya. Semoga bermanfaat, dan juga untuk teman saya yang di Indonesia, saya manggilnya Om Fendi ya. Semoga bermanfaat dan membuat semangat kita untuk membuat tempe. Di samping bersih, kita tahu kualitasnya, kualitas soybean yang kita pakai dan barang-barang apa yang kita pakai ya. Jadi kita nggak khawatir itu kotor atau apa ya teman-teman. Oke, salam sehat dan selalu bahagia, positive thinking, dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan konten saya ini subscribe, dan yang belum subscribe, yang sudah subscribe, like dan share ke sosial media kalian yang kalian punya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.